warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Titin? Sehat? Baik Bu Titin, selamat berjumpa kembali untuk kegiatan pendampingan individu. Kita sudah masuk ke pendampingan individu yang di bulan Februari ini setelah jeda 2 bulan. Untuk tema pendampingan kali ini adalah terkait tentang evaluasi dan pengembangan proses pendampingan. Untuk fokus pendampingannya yaitu observasi kelas. Nanti saya masuk di kelasnya di materi yang akan disampaikan nanti. Kalau luas itu ada Jadi saya juga akan melihat terkait penerapan dari modul budaya positif yang sudah dilaksanakan nanti di kelas. Kemudian saya juga ingin melihat pembelajaran diferensiasinya seperti apa dan juga dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional. Baik Bu Titin, sebelum kita bahas apa yang sudah berjalan selama terakhir kemarin ya, bulan kemarin. Untuk pembelajaran kan sudah di Januari itu sudah ada pembelajaran. Yang pasti satu bulan terakhir ini saya sudah menerapkan sesuatu yang sudah saya pelajari selama beberapa bulan yang lalu, terutama untuk KSE sama pembelajaran diferensiasi. Kalau dari pendampingan yang sebelumnya untuk TI 3 kemarin, rencana tindak lanjutnya hal-hal yang sudah menjadi capaian panjenengan. Yang sudah menjadi capaian, yang pertama saya sudah membuat komunitas belajar. Alhamdulillah ini sudah berjalan yang intinya itu banjir Ya apa biasanya Bu Titin, nanti saya akan melaksanakan penilaian. Tujuan dari penilaian ini adalah sebagai bahan untuk kita apa sih yang bisa kita gali dan bagaimana nanti ke depannya kita mengevaluasi berdasarkan evaluasi ini apa ya baik. Untuk instrumen saat di kelas ada lampiran 5 untuk observasi pembelajaran, kita sampun dibaca. Baik Bu Titin, untuk kegiatan ini tujuan supervisi ini tidak untuk menilai atau menyalahkan Bu Titin atau sejenisnya. Ini bahan dari kita bisa mengevaluasi kegiatan dari penerapan pembelajaran yang diferensiasi dan sosialisasi. Untuk rancangan pelaksanaan pembelajarannya yang kemarin yang sudah diupload ya di LMS itu kan materinya materi sebelumnya. Kali ini apakah mau melaksanakan yang sama atau direvisi? Sepertinya karena kemarin kan sudah diupload kan itu mungkin saya akan menyampaikan bukan tadi sudah dievaluasi dan perjalanan dari itu berdasarkan kali ini mencari Kalau boleh tahu seperti apa rancangan pembelajaran berikutnya hari ini yang ini. Tapi bisakah Bu Titin bisa menjelaskan sedikit terkait perancangan pembelajaran yang akan panjenengan laksanakan hari ini? Jadi untuk rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan sosial bisa pada siswa, saya akan menggunakan materi kode ada tulisannya itu sebagai apa ya acuan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Untuk sasaran observasi hari ini kelas 6 sudah sesuai dengan 2020 sudah dilakukan pemetaan Oke. Jadi hari ini kita akan mengajar di kelas 6. Jadi kita akan masuk kelas pukul 10 sampai pukul 11 lebih 10. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran panjenengan nanti saya mohon izin untuk bisa hadir di kelas dan mohon izin juga untuk mencatat semua yang saya amati bersama saya. Jadi terima kasih. Mari kita bisa lanjut ke kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan belajar bersama ya. Jadi sebelum belajar saya minta
pertama menyiapkan berdoa bersama-sama. Persiapan. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Hari ini kita akan belajar terkait dengan materi yang sudah kita lakukan pertemuan kemarin, yaitu masih tentang peta. Tentang apa? Pubertas. Masih ingat pubertas itu adalah? Masih. Apa pubertas? Pertumbuhan anak menuju dewasa. Perubahan anak menuju dewasa. Ada yang lain? Saya ya. Perubahan hormon. Yang lain? Perubahan fisik. Peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, hari ini nanti kita akan belajar terkait dengan ciri-ciri pubertas. Ya, sebelum ke pembelajaran, saya akan seperti biasanya membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, baik, kita kesepakati bersama keyakinan kelas untuk hari ini. Kira-kira yang pertama apa? Mendengarkan guru ketika setuju? Setuju. Yang lain? Rame. Terus? Belajar secara aktif ya. Jadi tidak boleh mengandalkan temannya. Ini kan sudah saya bagi kelompok. Kalian kalau sudah kelompok tidak boleh egois. Masih kalian kemarin kan sudah saya berikan instrumen untuk pengelompokan di pembelajaran lagi. Kita ini sama. Masa pubertas adalah perbalikan dari anak-anak menuju remaja, perempuan miskin saja terjadi pada laki-laki. Jangan takut pubertas. Terus mempelajari tentang pubertas, melakukan hal-hal yang positif. Kira-kira menurut kalian apakah materi pubertas ini layak kita pelajari bersama atau tidak? Layak. Penting apa tidak? Penting. Kurang semangat. Tepuk satu. Berarti sudah konsentrasi. Sekarang saya beri motivasi ya supaya kalian dalam belajar ini lebih semangat. Ayo kita berdiri semua. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Kita kait dengan kalimat yang ada di dalam semangat belajar bersama. Oke. Nah sekarang kelompok sudah terbentuk. Tujuan kita hari ini adalah nanti kita belajar terkait dengan ciri-ciri pubertas. Ada laki-laki, ada perempuan. Pastinya saya yakin dari beberapa kalian ini sudah memasuki masa pubertas dan tahu apa yang sudah dialami seperti yang ada dalam lagu. Ya. Nah di sini saya tidak akan menampilkan sebuah slide, tapi kan kemarin sudah saya bentuk kelompok. Ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Yang auditori nanti saya berikan materi di HP masing-masing. Sudah bawa HP masing-masing ya? Sudah bawa headset? Sudah. Nah yang laporan, yang auditori nanti saya berikan bacaan. Yang kinestetik nanti kalian mengamati temannya terkait dengan ciri-ciri pubertas yang sudah dialami temannya, ya kelompok tersebut. Nah nanti tugas yang auditori selain membaca nanti hasil akhirnya, kalian bisa membuat laporan. Ya, buat laporan nanti saya presentasi ke depan. Kemudian yang visual nanti kalian bisa membuat poster ya dalam bentuk poster saja. Kemudian yang kinestetik nanti kemarin kan sudah saya suruh menyerahkan untuk bawa gelas ya. Jadi kalian bisa saya berikan gambar, kalian buat hasil karya dari gelas pubertas seperti itu. Ada silakan dicek di grupnya. Pakai headset masing-masing ya untuk mendengarkan itu. Nanti didiskusikan dengan teman-teman. Kemudian yang kinestetik mengamati
Kemudian ini nanti gambar yang harus kalian kerjakan, digambar. Ini lihat untuk visual, silakan dibaca bersama temannya, didiskusikan. Ada pertanyaan sebelum mengerjakan? Oke, kalau sudah tidak ada, silakan dikerjakan sesuai perintah yang sudah saya berikan tadi. Berapa tadi yang menurut? Silakan dibaca. Poster. Sudah diamati semuanya? Sudah semuanya? Sudah mengalami berkat di seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan tentang laporan pubertas. Pubertas adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi seperti kelakuan, mengalami pubertas dan Yang belakang mendengarkan? Kedengaran? Ciri-ciri pubertas: panggilan suara menjadi besar, tumbuh canggung, tumbuh kumis, tumbuh kasar, muncul jerawat, mata meriang. Ciri-ciri pada perempuan: suara melalui kali udara membesar, muncul jerawat, mengalami menstruasi, tumbuh rambut, rambut yang tumbuh membesar. Cara menyikapi masa pubertas adalah berusaha untuk tetap hidup, tetap aktif dan sehat, menjaga kesehatan, berbicara terus terang kepada kedua orang tua, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada pertanyaan dengan temannya terkait dengan presentasi yang disampaikan? Apakah sudah sama dengan jawaban kalian? Sama. Apakah ada yang tidak sama? Sama semuanya. Oke. Lanjut. Kira. Kami dari kelompok Kinesteti. Kali ini kita akan menjelaskan tentang kegiatan perempuan. Ciri-ciri pubertas pada perempuan: pipi besar, menstruasi, payudara besar, berjerawat. Jerawat besar, tubuh halus, hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang ciri-ciri pubertas. Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan adalah menstruasi pertama, mulai tumbuh jerawat, payudara terus bertumbuh, rambut di area organ seksual dan ketiak mulai lebat. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki: pertumbuhan penis dan elastis, produksi keringat bertambah. Kami dari kelompok
kinestetik akan menjelaskan ciri-ciri tentang pubertas laki-laki dan perempuan. Pubertas perempuan. 1. Berjerawat, payudara membesar, pinggul membesar, dan menstruasi. Ciri-ciri pubertas anak laki-laki. 1. Berjerawat. 2. Suara membesar. 3. Tumbuh bulu halus. 4. Dada bidang. Terima kasih, sekian dari saya. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Tak apa-apa, dibaca tuh. Ciri-ciri pubertas pada remaja, perempuan dan laki-laki. Pada laki-laki mengalami mimpi basah, pertumbuhan penis dan testis. Dan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan adalah Mulai tumbuh jerawat pada wajah. Payudara terus tumbuh hingga seperti orang dewasa. Berat badan meningkat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kami dari kelompok Abu Kami akan mempresentasikan tentang masa pubertas. Pubertas adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Setiap anak perempuan dan laki-laki akan mengalami masa pubertas. Pada perempuan biasanya mengalami mulai umur 11 tahun. Pada laki-laki mengalami masa pubertas pada 12 tahun. Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan: payudara mulai membentuk atau tumbuh menjadi besar, suara mulai melengking atau merdu, mulai menstruasi atau haid. Ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki suara menjadi besar, tubuh pun mengalami mimpi basah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, berarti kira-kira dari semua kelompok, apakah ada jawaban yang tidak sama terkait dengan ciri-ciri pubertas? Sama. Jadi kita simpulkan bersama. Kira-kira yang kita pelajari hari ini kan terkait dengan ciri-ciri pubertas. Ciri-ciri pubertas apa saja? Yang untuk laki-laki. Apalagi Kak? Berat badan mulai meningkat. Jadi pembelajaran ini siapa kira-kira yang belum paham terkait dengan ciri-ciri pubertas? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti sudah paham semua ya? Oke. Untuk membuktikan pemahaman kalian, saya akan mengetes satu-satu. Ya, ngetes satu-satu. Nanti saya berikan instruksi. Perhatikan instruksi yang akan saya berikan. Saya berikan instruksi untuk menunjuk kalian bisa fokus apa tidak. Kalau tidak fokus, maka akan mendapatkan pertanyaan dari saya. Kita coba ya. Kalau saya bilang, saya meminta kalian untuk mengacungkan tangan kanan, coba. Acungkan tangan kanan. Turunkan. Kenapa diturunkan? Oh iya kan nggak ada kata-kata meminta, gitu ya. Saya meminta, paham ya? Kalau tidak ada kata-kata meminta, maka instruksinya harus diabaikan. Kan begitu. Sudah siap? Ya. Mau coba apa langsung? Langsung. Ya. Berarti saya meminta ia ke atas, ke bawah. Saya meminta hadap ke depan. Sudah tadi semua nggak ada pertanyaan. Saya meminta acungkan tangan kiri. Saya meminta turunkan. Saya meminta hadap kiri. Kanan. Kira-kira apa yang kita pelajari hari ini, Maita? Tentang pubertas. Bagaimana ciri-ciri pubertas pada anak perempuan? Menstruasi, pinggul membesar, suara menjadi merdu. Apalagi? Oke, baik. Kita sudah di penghujung pembelajaran. Nah, di sini saya memiliki stiker. Kira-kira perasaan kalian apakah mewakili? Ya, siapa yang hari ini ketika mempelajari merasakan ini? Mungkin karena nggak cocok dengan temannya atau
berpikir kira-kira luar biasa untuk pembelajaran hari ini. Luar biasa. Oke. Kemudian ini ada yang ketiga. Memang anaknya seperti itu ya. Berarti ada yang ini bagas. Ya, bagas kayaknya dengan beban ya. Dengan beban ya. Terus apa sih kacamatanya? Apa ada yang disembunyikan perasaannya? Kayaknya tertekan gitu loh, nggak tahu cocok apa tidak. Sesuai dengan apa kemarin yang sudah kalian ujikan ya. Jadi alhamdulillah berarti kesimpulannya pembelajaran hari ini menyenangkan bagi kalian apa sih? Menyenangkan. Baik, belajar lagi. Mudah-mudahan pembelajaran besok lebih luar biasa dari yang sekarang ya, dan banyak manfaat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.